صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terima sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada malam Rabu yang berbahagia ini kita kembali bisa berkumpul untuk bersama-sama mengkaji kitab yang semoga bermanfaat, yaitu Al-Haram Al-Hafat Temporat yang berkaitan dengan bisnis online karangan Ustaz Amin Rubai hafizallah ta'ala wa faqah. Pada pembahasan yang telah lalu kita bahas tentang kemungkinan akad yang terjadi pada aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan uang atau alat pembayaran digital. Alat pembayaran digital. Sudah ada kesimpulannya belum jemaah? Karena tidak lupa. Apa belum kita simpulkan? Yang halaman 196 kemungkinannya ada dua, apakah GoPay adalah wadiah atau GoPay adalah hutang. Sampai situ kan? Saya masih ingat. Itu bukan yang lalu, ada salah. Ada kemungkinan dalam akad yang terjadi pada GoPay, ShopeePay dan yang semisalnya, OVO. Ada yang mendekati iwad, yaitu alat pembayaran. Kemudian ada sharf, itu ketika ditukar antar uang kartal dengan uang digital. Dan yang ketiga wadiah sebagai titipan. Dan yang keempat adalah hutang. Mana yang lebih mendekati jamaah sekalian? Ustaz hafizallahu taala menyebutkan bahwa kemungkinan yang paling dekat adalah dieliminasi dua, antara wadiah dan akadnya hutang. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan penjelasan Ustaz hafizallahu taala halaman 167. Nah, yang membaca jemaah. Jika itu hutang, apa yang bermasalah? Jika itu hutang, berarti pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak GoPay. Sehingga jika GoPay memberikan diskon bagi customer yang membayar via GoPay, maka ia termasuk manfaat karena hutang. Customer mendapatkan manfaat ini karena memberi hutang GoPay. Sahabat Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu mengatakan, kullu qardin jarra manfaatan fawaida. Semua hutang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Artinya diskon GoPay adalah riba.
Ini berbeda jika saldo GoPay statusnya adalah utang, titipan atau hadiah. Artinya adalah uang bukan utang. titipan atau hadiah. Itu adalah uang, titipan atau hadiah. Adanya diskon bisa jadi tidak masalah dan kita memahami ini sebagai hadiah karena hadiah. Hanya saja saya merasa agak aneh jika itu hadiah. Mengingat keuntungan pihak Gojek sudah sangat sedikit, tapi selalu memberi hadiah. Apapun itu, uang di saldo ini boleh dimanfaatkan. Hanya saja kita sarankan hindari diskon. Jika Anda memiliki saldo tes atau CL tunai atau lainnya, jangan secara sengaja mengira produk yang diskon karena pembayarannya menggunakan saldo mereka. Nah, Ustaz Hafizallah Ta'ala masih belum bisa menentukan secara tepat apakah transaksi yang terjadi itu adalah wadiah atau utang. Ketika sudah mengeliminasi dua pandangan, yaitu shorof atau iwal. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika Ustaz Hafizallah taala memasukkan GoPay ini transaksinya adalah hutang, maka kata beliau, ketika menghutangi pihak GoPay, customer tidak boleh mengambil sama sekali manfaat atau keuntungan dari pihak GoPay. Karena GoPay, OVO, ShopeePay dan yang semacamnya ketika memberikan diskon bagi customer, maka ini termasuk manfaat karena dia telah berhutang atau memberikan hutang kepada aplikasi tersebut. Dan ini merupakan bentuk riba, sebagaimana perkataan sahabat Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Hadisnya adalah hadis mauquf ya. Hadis mauquf adalah hadis yang dhaif, dan tapi telah sepakat seluruh para ulama akan makna hadis ini. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tapi para ulama telah sepakat akan makna hadis ini. Setiap manfaat yang didapatkan karena berhutang maka hukumnya riba. Jika dianalogikan atau dimungkinkan pendekatannya bahwa GoPay itu adalah seorang customer meminjamkan kepada pihak aplikasi tersebut, entah GoPay atau ShopeePay atau OVO dan yang semisalnya, maka pengguna aplikasi tersebut atau Pay tersebut tidak boleh mengambil keuntungan, dapat diskon atau bahasanya sekarang cashback ya, diskon cashback apalagi jemaah, manfaat yang didapatkan oleh pengguna itu tidak boleh diambil karena itu adalah riba. Baik jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kalau seandainya diumpamakan dengan pinjaman kepada pihak customer. Kalau kita lihat di FAQ, frequency answer dan question ya, di Gojek kita dapati tidak ada di sana kesepakatan antara customer dengan pihak aplikasi untuk berhutang. Benar gak jemaah? Kalau ana baca ya, sebatas pengetahuan ana di
FAQ-nya dari Gojek atau OVO atau ShopeePay. Adakah tulisan bahwasanya dihutangkan oleh customer? Setahu ana nggak ada, benar gak jemaah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah orang yang memasukkan top up ke dompet virtualnya tersebut, mereka berpandangan atau berniat menghutangi pihak aplikasi tersebut? Ada nggak jawab? Setahu anak nggak ada kayaknya yang berniat untuk meminjam. Dan niatnya mereka pasti, setahu anak atau sebanyak yang anak ketahui, ketika men-top up mereka ingin mengambil jasa dari aplikasi tersebut, entah dengan sistem pembayarannya atau dengan apa jemaah, dengan ojeknya misalnya, atau dengan foodnya misalnya, benar gak? Maka Allah Ta'ala alam ketika pendekatannya dengan hutang itu juga kurang tepat. Kurang tepat. Ini juga yang pernah ana sampaikan kepada Syekh Sulaiman ya. Apakah itu artinya hutang? Kata beliau tidak. Bukan merupakan hutang. Makanya ketika beliau ana sampaikan pertanyaannya, beliau membolehkan mengambil manfaat. Pada hakikatnya bukan hutang. Allah Ta'ala alam. Kalau seandainya jamaah lebih mendekati pendekatannya, Ustaz Hafizallahu Ta'ala menganggap bahwasanya seorang yang men-top up ke dompet virtual tersebut merupakan hutang, silakan. Karena sekali lagi fikih ini tergantung sudut pandang. Kalau seandainya antum lebih memilih itu adalah hutang, maka antum nggak boleh mengambil diskonnya, nggak boleh mengambil cashbacknya. Karena ketika antum menganggap itu hutang, tidak boleh antum mengambil manfaat. Tapi bagaimana kalau seandainya uang tersebut adalah titipan wadiah? Maka kalau seandainya wadiah titipan, maka bentuknya menjadi bukan pinjaman. Berarti diskon di sini bukan merupakan hasil dari kita meminjamkan, tapi hadiah. Hadiah dari mana? Dari pihak aplikasi. Hanya saja kata beliau, dan ini pendapat beliau, merasa aneh dengan hadiah. Karena kata beliau keuntungan pihak Gojek sudah sangat sedikit, tapi selalu memberi hadiah. Kalau dalam istilah aplikasi mereka itu bakar duit ya mak. Ya awal mereka apa? Bakar duit. Maka kita katakan jamaah sekalian bahwa yang memberikan hadiah itu bukan beliau. Berarti apa? Tidak bisa dijadikan acuan. Benar gak? Yang memberikan hadiah siapa? Ya mereka. Adapun merasa aneh atau merasa ini dari mana, itu bukan urusan beliau sebenarnya, benar gak? Yang penting itu adalah apa yang terjadi dalam transaksi. Adapun masalah aneh atau tidak itu sesuai pandangan orang. Kalau pihak Gojek nggak aneh karena mereka punya apa? Investor jamaah, benar gak? Investor yang besar. Jadi sekarang merger lagi ya, merger dengan
Tokopedia menjadi Goto misalnya, maka lebih besar lagi aplikasi tersebut. Paham gak maksudnya? Kalau dari sisi orang yang melihat dari luar mungkin aneh, kenapa ini ngasih uang terus? Tapi kalau dari perusahaan belum tentu, karena mereka punya suntikan dana. Maka bisa dikatakan tidak aneh. Apalagi kalau dikatakan oleh ungkapan orang Arab, idza urifa sabab batal al-ajab. Jika diketahui sebab, maka akan hilang takjuban atau keanehan, karena sudah tahu sebab. Paham di sini nggak jawab? Maka prasangka ini suatu yang aneh tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dahulu virtual seperti ini tidak pernah dilirik, benar gak? Benar gak jawab? Jangankan ada yang mau top up ya, melihat saja tidak mau ya. Karena buat apa katanya, uang digital gak pernah bisa dipegang. Tapi sekarang Masya Allah, itulah zaman. Sekarang berapa banyak anak-anak muda yang memegang cash jamaah? Rata apa? Pakainya uang digital. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya teknologi akan semakin berkembang. Sebagaimana nanti ini tingkatan yang kedua, yaitu apa? Uang digital yang tidak muqaddar, yang benar-benar tidak ada fisiknya dan tidak ada negara ataupun sebuah kelompok yang mempercayai. Hanya berapa orang atau berapa gabungan manusia yang akhirnya menganggap itu sebuah mata uang. Bagaimana nanti akan disebutkan. Apapun itu, kata beliau, uang di saldo ini boleh dimanfaatkan. Tapi kata beliau, hati-hati dengan diskonnya. Dan al-ikhtiyar ini adalah min fi'li al-wara'. Berhati-hati merupakan akhlaknya seorang yang al-wara', memiliki wara', sifat wara', menjaga kehormatan dirinya. Jika ada memiliki saldo T-cash atau XL tunai, atau mungkin beliau juga menyebutkan yang GoPay ini atau ShopeePay dan yang lainnya, jangan sengaja mengejar produk yang diskon karena pembayarannya menggunakan saldo mereka. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, GoPay ini kan tidak berdiri sendiri, Ustaz. Persaingannya banyak di dalam bidang teknologi sekarang ini. Kemudian GoPay ini juga menggunakan timer, Ustaz. Saat jam tertentu, jam sibuk, jam santai, dia menggunakan hal-hal diskon atau tidak. Bagaimana dengan hal seperti ini? Jangan biarkan mengejar keuntungannya itu sesuai dengan ketentuan masing-masing. Karena waktu ini ada risiko, jam segini ada risiko sangat sibuk, sehingga orang itu selalu mengejar hal yang lebih murah. Bagaimana dengan hal seperti itu? Apakah diharamkan? Nah, sudah sampaikan, kalau seandainya antum berpendapat bahwasanya ketika antum top up, kemudian ketika di jam sibuk antum punya punya saldo di aplikasi tersebut, kemudian antum manfaatkannya, maka diharamkan karena antum menganggap itu hutang. Tapi kalau antum menganggapnya itu sebuah titipan atau antum justru membayar jasa sebagai alat pembayaran, ya silahkan ambil. Karena itu bagian dari keuntungan aplikasi. Paham di sini? Dan sekali lagi, ketika antum memilihnya, kita juga tidak memaksa, benar enggak? GoPay juga tidak memaksa, atau ShopeePay tidak memaksa. Serah mau pakai Shopee atau OVO. Karena customer akan melihat mana yang lebih menguntungkan. Paham di sini, jemaah?
Allah taala bisa. Nah, uang digital tidak mukhotobah. uang digital tidak mukhotobah ini untuk memudahkan antum, penggambarannya adalah Bitcoin, Nego Coin dan yang semisalnya. Pernah dengar ya jemaah? Saya yang pernah dengar, coba angkat tangannya. Bitcoin satu. Tapi belum pernah ada yang punya ya? Antum tahu contoh Bitcoin? Ini adalah uang yang sangat menarik. Kenapa menariknya? Pertama keluar jamaah, harganya tahu berapa tuh? 0,001 dolar. Ada harganya nggak? Ya taruhlah 100 rupiah atau bahkan 10 rupiah. Tapi sekarang antum tahu, buka di Google, satu Bitcoin berapa? 150 juta mas. Berapa? 150 juta satu Bitcoin. Nah, antum cari Bitcoin ini nggak ada di dunia, cuma digital. Antum nggak pernah bisa pegang tuh uang. Ajib nggak? Ajib jamaah. Dunia ini masya Allah ya, ada aja. Kita lihat sini ya, satu Bitcoin sekarang. Masya Allah, udah naik lagi sekarang. Sekarang harganya 650 juta. Dan yang lebih ajib lagi, antum tahu, gak tahu siapa yang pertama mengeluarkannya. Namanya seorang Satoshi. Sampai sekarang orangnya gak tahu siapa Satoshi. Tapi lihat harganya bisa 250 juta. Wah, yang tadinya keluar cuma 0,01 dolar. Baik, ini biar antum melek ya. Sekarang kita baca dari Ustaz Hafizullah Ta'ala. Nah, selanjutnya kita beralih ke uang digital yang tidak mukhotobah. Kita sebut tidak mukhotobah karena tidak ada backup fiat money dan tidak ada negara yang menjaminnya. Nah, tidak ada fiat money, nggak ada backup dari emas misalnya. Nah, dahulu uang kartal itu biasanya backupnya emas ya. Namun sekarang diganti dengan tidak negara yang menjamin mengeluarkan uang tersebut. Rupiah berarti yang menjamin adalah negara kita Indonesia. Kalau real berarti negara Arab Saudi. Kalau dolar jangan ditanya mau cetak berapa juta, ini insya Allah orang terima aja. Dan kita masih saja pengen. Allah bisa. Nah, lanjut. Namun dia didapatkan dengan cara mining melalui renaming precise untuk memecahkan algoritma tertentu. Saat ini cryptocurrency yang sedang naik daun adalah Bitcoin. Nah, ini ada tambahan sedikit jemaah. Ustaz Hafizullah Ta'ala mengatakan namun dia didapatkan dengan cara mining. Tidak hanya mining ya, sekarang Bitcoin juga diperjualbelikan. Dahulu memang caranya dengan ditambang. Mining itu adalah tambang. Jadi dengan algoritma atau dengan sebuah proses, nanti seorang akan bisa mendapatkan namanya Bitcoin. Karena itu, untuk memudahkan kita, saya akan melakukan pendekatan dengan pembahasan seputar Bitcoin. Dulu kami pernah menyimpulkan bahwa Bitcoin itu mata uang digital.
Waktu itu Bitcoin masih belum semarak seperti sekarang. Harga satu Bitcoin ketika itu sekitar 7 jutaan. Kesimpulan kami didukung oleh lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah. Bitcoin atau mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda termasuk transaksi swap atau transaksi mata uang. Fatwa Syabakah Islamiyah. Hingga suatu ketika Allah mempertemukan kami dengan penjelasan tentang bagaimana cara menambang atau mining Bitcoin. Dari penjelasan itu kami langsung privat artikel di atas karena kami menyimpulkan Bitcoin bukan mata uang sebagaimana mata uang digital e-money. Sebentar. Nama sekarang Allah Subhanahu wa taala pada awalnya Ustaz Hafizullah taala mengatakan Bitcoin ini adalah mata uang digital. Katanya satu Bitcoin itu sekitar 7 jutaan. Itu di zaman kitab ini dibuat ya. Sekarang sudah sampai 600-an juta. Kesimpulan kami didukung oleh lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah. Syabakah Islamiyah Allah taala alam, ini penulisnya ada penasehatnya adalah salah Syekh Saleh Munajjid Hafizullah taala. Saleh Munajjid Hafizullah taala murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi taala alaihi. Kata penulis di sini di Fatwa Syabakah Islamiyah, fal umlatur raqmiyah awin nuqud elektroniyah umulat fi syaklin elektroni gairu syaklil waraki. Mata uang elektronik atau Bitcoin ini adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang al-ma'dani al-mu'tad. Wa ala dzalika fashirauha bi umlatin mukhtalifah ma'a fil jins aw muttafiqah yu'addu sarfan. Maka ketika pembelian mata uang digital ini dengan mata uang yang lain yang berbeda termasuk transaksi sarf, transaksi mata uang. Karena dianggap apa? Bahwa Bitcoin ini adalah uang digital. Tapi akhirnya pandangan Ustaz Hafizullah taala berubah bahwa ternyata Bitcoin ini bukan merupakan uang digital sebagaimana mata uang digital seperti yang kita bahas sebelumnya ya, e-money dan yang semacamnya. Apa perbedaannya akan disebutkan oleh Ustaz Hafizullah taala. Nah, nanti yang baca sekilas tentang cara mining Bitcoin, fadhal. Sekilas tentang cara mining Bitcoin. Sekali lagi hanya sekilas agar kita semakin jelas seperti apakah hakikat Bitcoin. Para penambang miners Bitcoin bisa mendapatkan Bitcoin melalui olah script untuk memecahkan algoritma tertentu. Untuk mendapatkan koin, para miners harus melakukan running script olah data untuk verifikasi data transaksi yang tersimpan dalam sebuah blok yang mereka sebut dengan blockchain. Nah, siapa yang berhasil akan mendapatkan Bitcoin. Saat ini dalam 10 menit ada 12,5 Bitcoin tercipta. Dan angka ini bisa mengalami perubahan. Lalu bagaimana mereka bisa melakukan running script? Itu bukan kepentingan kita. Nah, Allah taala alam, Bitcoin ini sudah terhenti. Nggak salah hanya sampai 21 jutaan koinnya yang ada di seluruh dunia. Jadi bukan sampai sekarang 10 menit tercipta ada 12,5, tidak. Karena akhirnya katanya berhenti produksi dari Bitcoin tersebut. Ada salah, mana dapat kabar hanya sekitar 21 juta koin. Nah,
Nah, lanjut Bitcoin. Bitcoin bukan mata uang digital. Jika Bitcoin bukan uang digital, lalu status dia sebagai apa? Sementara di luar negeri, terutama kebanyakan negara Eropa, orang sudah menggunakan Bitcoin untuk alat transaksi. Tidak semua yang bisa digunakan transaksi bisa disebut sebagai uang. Permen bisa digunakan sebagai alat tukar dalam kondisi kepepet. Misalnya ketika penjual tidak mengirim kembalian, meskipun kita tidak menyebutnya sebagai mata uang. Lalu apa definisi yang lebih tepat untuk Bitcoin? Menurut kami, lebih tepatnya Bitcoin dinyatakan sebagai properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya, di mana ukuran nilainya sangat tergantung kepada tren yang berlaku di tengah komunitasnya. Ada beberapa alasan yang mendasari kesimpulan bahwa Bitcoin bukan mata uang. Nah, sebentar jemaah. Jika Ustaz Hafidhullah Ta'ala menyimpulkan bahwasanya Bitcoin bukan merupakan uang digital, tetapi jemaah di luar negeri Bitcoin ini dijadikan sebagai alat transaksi. Di antaranya transaksi barang-barang terlarang, narkoba atau senjata, itu mereka bertransaksinya dengan Bitcoin di beberapa negara Eropa, karena tidak semua juga negara Eropa yang menerima Bitcoin. Ada beberapa negara, di antaranya Belanda, sudah salah, kemudian Swedia, beberapa negara yang lainnya yang menerima Bitcoin, tapi ada juga yang tidak menerima. Dan ternyata dia dijadikan sebagai alat pembayaran untuk tukar menukar barang-barang yang terlarang dengan menggunakan Bitcoin. Nah, maka Allah Ta'ala alam ini masih samar antara apa? Bitcoin itu mata uang atau bukan. Tapi Al-Ustaz Hafidhullah Ta'ala memandang dan menyimpulkan bahwasanya Bitcoin itu bukan mata uang, tapi apa? Fadl. Menurut kami lebih tepatnya Bitcoin adalah properti digital. Kalau properti yang kita lihat seperti rumah, apartemen itu nyata cuma itu bisa megang, itu bisa lihat. Ini kalau Bitcoin tidak, tapi dia seperti properti. Soalnya harganya satunya aja 600 juta sekarang. Nah, ada berapa alasan? Nah, betul. Ada beberapa alasan yang mendasari kesimpulan bahwa Bitcoin bukan mata uang. Yang pertama, Bitcoin tidak disepakati semua masyarakat. Banyak negara menolak penggunaan Bitcoin. Mereka mengakui keberadaan Bitcoin, tapi mereka menolak penggunaannya. Jika Anda ekspor barang ke Eropa, bisa jadi Anda tidak akan bersedia ketika Anda dibayar menggunakan Bitcoin, jika Anda tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang berharga. Yang kedua, Bitcoin termasuk cryptocurrency yang tidak memiliki nilai intrinsik. Dia berkembang mengikuti tren, bahkan memungkinkan bagi siapapun untuk membuat sendiri mata uang yang lain dengan strip yang berbeda. Saat ini terdapat lebih dari 1.400 cryptocurrencies yang dikembangkan seperti Litecoin, Ethereum, Zcash, Gas, Ripple, Monero, dan tren bisa berpindah dari satu cryptocurrency ke cryptocurrency yang lain. Saat ini Bitcoin lebih unggul dibandingkan yang lain yang memiliki market cap sekitar 33%, dan sangat memungkinkan kedepannya tren itu berpindah ke Litecoin atau Ethereum atau cryptocurrency lainnya. Yang sempat ramai juga jemaah, ada nama dari cryptocurrency ya, itu Dogecoin ya, yang dipopulerkan oleh siapa? Elon Musk ya, yang punya perusahaan Tesla. Itu sempat ramai
Dogecoin ya. Tapi akhirnya ketika dia mencabut, akhirnya turun lagi harganya jamaah. Sekarang kalau Dogecoin itu harganya 1.000 rupiah. Dahulu pernah mencapai 1 juta harganya. Tapi sekarang karena Elon Musk sudah tidak memakai lagi, harganya menjadi 1.000 rupiah. Anda baca tadi sebentar, Bitcoin ternyata oleh Tesla juga bisa dipakai untuk membeli mobil listrik jamaah. Lagi rame mobil listrik ya. Itu Tesla membolehkan membeli dengan Bitcoin. Jadi ternyata diakui juga oleh beberapa perusahaan untuk menjadi alat pembayaran. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, Bitcoin sangat labil sehingga tidak memiliki nilai ketahanan sama sekali. Dan ini sangat bertentangan dengan karakter mata uang yang dia digunakan untuk acuan harga. Karena Bitcoin sangat tergantung kepada tren di komunitasnya. Itu dari salah satu situs Business Insider Singapura. Pada tahun 2010 ada seseorang yang membeli 2 pizza dengan membayar 10.000 Bitcoin. Nah, dengarkan jamaah. Ini yang perlu diperhatikan. Poin yang ketiga. Hodol. Beli 2 pizza 10.000. Nah, 2010 itu 10.000 jamaah. Nggak ada harganya. 2 pizza dapat 2 pizza. Tahun 2017 total. Awal 2017 Bitcoin masih di angka 7 jutaan. Kemarin sempat 200 juta. Dan saat artikel ini diketik turun menjadi 134 juta. Ya, saat kita bahas 600 juta. Berapa bulan yang lalu itu 1 miliar jamaah. Satu uang yang nggak ada fisiknya 1 miliar. Tapi sekarang turun di angka 600. Ustaz terakhir menulis 134 juta. Ini cetakan berapa? Ini tahun 1442, berarti 3 tahun yang lalu. Nah, Anda bisa perhatikan. Anda bisa perhatikan perbandingan harga Bitcoin dengan Ethereum. Nomor 4, Bitcoin sangat rentan untuk hilang nilai. Sebentar, Antum bacakan dulu nih. Kalau Bitcoin, harga Bitcoin April 2013 sampai Januari 2018 padahal harga Bitcoin dari April 2013 dan sampai Januari 2018 naik 164 kali dari 1.306.348,97 menjadi 214.409.489,84. ya, apa yang buat naik? Wallahu a'lam. Dan itu nggak ada fisiknya jamaah, cuman tulisan Bitcoin. Dan dia memang ada passwordnya. Dan biasanya yang memiliki itu ketika tidak diwariskan passwordnya, maka mereka tidak ada yang bisa buka Bitcoin tersebut. Karena dia menggunakan password untuk bisa mengaktifkan Bitcoin. Hanya yang memilikinya yang mengetahui. Ajib nggak jamaah? Dari 1 juta hanya berapa tahun nih? 5 tahun menjadi 214 juta. Dan sekarang 2023 600 juta. Dan sebelumnya bisa sampai 1 miliar. Kalau Ethereum, fadal harga Ethereum. Untuk harga Ethereum dari Agustus 2015 sampai Januari 2018 38.286,25 naik 333 kali menjadi 12.760.198,22. Nah, ya. Ternyata fluktuatifnya lebih parah Ethereum. 333 kali. Kita lihat di Google sekarang berapa Ethereum. Sekarang naik lagi menjadi 34 juta. 499. Dan sama seperti Bitcoin jamaah, nggak ada
Antum nggak pegang fisiknya. Kalau bahasa kita edan nggak? Edan dunia ini. Kalah emas. Betul. Yang keempat. Yang keempat, Bitcoin sangat rentan untuk hilang nilai. Dan sekali lagi ini masalah tren. Dulu ada Bitcoin emisi Januari ini ditutup. Akhirnya banyak investor yang jatuh bangkrut. Padahal dulu harga BTC bisa mencapai $400, lalu nyungsep hingga tinggal $0,00. Menjadi sesuatu yang sangat tidak berharga dan sekarang tutup. Bitcoin bisa saja mengalami kondisi yang sama ketika pasarnya hancur. Siapa yang mau tanggung jawab coba? Bitcoin hilang $400, sekarang 0,00. Saya mau tanggung jawab. Sama Bitcoin juga. Anda baca di sini Elon Musk itu apa jamaah? Nyesel katanya. Kenapa dulu Anda nggak beli Bitcoin saat murah ya? Saat murah Anda nggak beli Bitcoin ya? Sekarang masalah harganya. Bisa kebeli mobilnya dia Tesla ya. 1 Bitcoin atau 2 Bitcoin bisa membeli mobilnya dia. Tapi lihat fluktuatifnya jauh. Dari yang tidak berharga menjadi selangit ya. Kalau ini yang tadinya sangat mahal keluar, akhirnya menjadi apa? Sesuatu yang tidak berharga. Nah, lanjut. Oh, udah masuk Isya ya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu jemaah. Insyaallah kita lanjutkan. Fadhil. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Nah, lanjut gantian yang baca. Fuad. Beliau mengisahkan ya, ada namanya Bitcoin, ada namanya cryptocurrency atau currency namanya the Gridcoin. Bagaimana kisahnya beliau? Fadhil. Bu Salman, nasma sautaka ya Salman. Cerita tentang BTC. Ramadan tahun lalu di tahun 2018 ada salah satu kawan yang menghadiahkan ke saya 1 juta cryptocurrency baru. Beliau juga memberikan akun barunya. Begitu melihat WA, saya terheran. Ini banyak sekali, 1 juta cryptocurrency. Namanya The Bitcoin atau BTC. Ketika saya buka webnya, penciptanya mengaku telah berhasil membuat 1 M BTC. Dan ketika itu nilai konversinya masih 0,0000 US dollar. Artinya belum ada nilai sama sekali. Sama ketika keluarnya Bitcoin awal, itu harganya 0,000 dolar. Nah, andai itu BTC, saya bisa kaya mendadak. bukan kaya lagi, Masya Allah 1 juta jamaah. Nah, Saya memahami ini kembali kepada teori demand and supply. Selagi tidak ada demand dan supply banyak, dia tidak laku. Makanya pemiliknya menghadiahkan ke pihak lain dengan harapan dijadikan barang berharga. Seperti ini kok disebut uang. ya sama kejadian Negocoin ini. Tadinya naik karena Elon Musk memilikinya, kemudian ketika dilepas sama Elon Musk, harganya turun lagi. Nah, Dalil larangan Bitcoin. Setidaknya transaksi Bitcoin masuk dalam larangan jual beli gharar, seperti yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha an bayil gharar, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
melarang jual beli goror. Dan inti dari goror adalah adanya jahalah, yaitu ketidakjelasan yang menyebabkan adanya mukhatarah, yaitu spekulasi untung-untungan baik pada barang maupun harga barang. Nah, jamaah sekalian, dan ini yang menjadi titik pengharaman. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, faqahullah, beliau sudah membahas sekitar 30 menitan, tapi bahasa Arab. Dan kalau mau mengetahuinya, beliau mengupas dengan sangat teliti insyaallah taala, karena beliau profesor di bidang fikih, dan sampai sekarang juga menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Fikih muamalah beliau termasuk yang Anda jadikan sebagai rujukan. Selama 30 menit beliau menjelaskan tentang cryptocurrency, dan menjadi salah satu objeknya adalah penelitiannya adalah Bitcoin. Dan kesimpulan pertama oleh beliau adalah haramnya. Haramnya kenapa? Karena ketidakjelasan. Sekarang harganya berapa? 600 juta. Siapa yang mau tanggung jawab? Misalnya turun jadi 130 juta, itu kan jauh turunnya jemaah. Benar enggak? Sampai 500 juta, siapa yang mau tanggung jawab kalau turun? Apalagi sampai harganya enggak ada nilainya. Misalnya sampai 100 rupiah. Yang tadi 600 juta jemaah. Bisa nangis darah. Follow lagi senang-senang Anda berhasil beli Bitcoin ya. Sebulan kemudian enggak ada yang pakai jemaah. Wallah 600 jutanya nggak ada faedah. Saya mau tanggung jawab. Nggak ada negara. Siapa namanya di sini? Anda lupa. Satoshi ya? Nah, apa? Si Satoshi ini sampai sekarang nggak tahu siapa. Katanya orangnya orang alias. Namanya nama alias coba. Satoshi sampai sekarang itu nggak jelas siapa orangnya. Nggak ada mukanya jawab. Berarti kan itu apa? Suatu yang tidak jelas, goror jelas. Dan jelasnya itu goror ya. Karena ketidakjelasannya semakin jelas ketidakjelasannya. Paham gak? Maka antum jangan tergiur, karena mukhatarahnya, spekulasinya sangat besar. Nah, contoh bentuk goror lainnya yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jual beli ijon, jual beli buah yang ada di pohon sebelum layak untuk dipanen. Ketika akad ini dilakukan, di sana ada dua kemungkinan yang akan dihadapi oleh penjual dan pembeli. Jika buahnya banyak yang utuh bisa dipanen, maka pembeli untung dan penjual merasa dirugikan karena harga jualnya murah. Sebaliknya, ketika buahnya banyak yang rusak, pembeli dirugikan dan penjual untung besar. Karena andai buah ini tidak segera dijual, ia akan mengalami gagal panen. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah sampai layak untuk dipanen. Beliau ditanya, apa tanda kelayakan dipanen? Jawab beliau, sampai memerah. Lalu beliau bersabda, bagaimana menurut kalian jika Allah mentakdirkan buahnya tidak bisa diambil? Dengan alasan apa penjual berhak mengambil harta temannya? Jual beli ijon dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena gorornya besar. Ya Pak, bentar, terlalu. Mangga, antum bisa megang? Mangga bisa megang? Antum bisa lihat nggak? Tapi jual beli ijon masih dilarang. Sekarang Bitcoin coba, antum megangnya nggak bisa. Hah? Lihat nggak pernah. Nah, lihat aja nggak pernah. Terus harganya 600 juta, antum masuk akal gitu? 600 juta. Rumah kita aja mungkin harganya nggak sampai segitu. Nah,
Itu yang sampai sekarang nggak habis pikir. Kalau bahasa anak muda nggak habis pikir juga. Nah, betul. Meskipun penjual dan pembeli melakukan atas dasar saling ridho, namun keberadaan ridho tidak cukup. Karena yang menjadi masalah bukan di adanya pemaksaan terhadap pelaku akad, tapi di objek transaksi yang tidak jelas. Nah, di antara yang kita sudah bahas apa jamaah, syarat jual beli. Syarat bukan hanya satu. Dan keridhaan hanya salah satu syarat. Tapi masih ada syarat yang lain. Di antaranya apa? Objek transaksi harus jelas atau harga. Kalau seandainya sama-sama ridho, maka tidak bisa dijadikan ukuran sebuah jual beli itu diperbolehkan. Contohnya apa jemaah? Gampang. Jual beli minuman khamr, miras. Itu pembeli atau penjualnya ridho enggak? Ridho jemaah. Ada dapat uang, dianya bisa offline jemaah. Atau narkoba, benar enggak? Itu sama-sama ridho. Atau maaf, misalnya apa? Orang yang berzina. Orang tersebut memakai jasa pelacur dan pelacurnya senang jemaah. Apakah dengan keridhaan tersebut jadi zina itu halal? Kan tidak mungkin. Nah, lanjut Abu Salman. Jika keberhasilan transaksi ijon bergantung kepada ketidakjelasan tatkala panen, keberhasilan investasi Bitcoin sangat bergantung kepada ketidakjelasan tren yang berlaku di komunitasnya. Selama mereka masih suka, harga Bitcoin masih bisa dipertahankan. Ketika mereka bosan, seketika akan hilang. Ketika ada orang beli buah secara ijon dan ternyata pada saat panen banyak yang gagal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, dengan alasan apa penjual berhak mengambil harta temannya. Demikian pula ketika ada orang yang membeli Bitcoin dengan menyerahkan sekian juta, ternyata dalam beberapa hari harganya hilang, lalu dengan alasan apa penjual Bitcoin berhak mengambil harta temannya? Nah, bisa difahami ya analoginya. Analogi dari Al-Ustaz Hafizallahu Ta'ala tentang Bitcoin. Nah, sanggahan yang masih ngeyel. Ini sanggahan bagi yang masih ngeyel. Betul. Sanggahan pelaku bisnis Bitcoin. Anda beralasan bahwa Bitcoin dilarang karena harganya sangat fluktuatif. Bukankah semua komoditas harganya juga fluktuatif? Saya mengawali jawaban dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li haula'il qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa." Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Nah, jelas ini iktibas yang sangat indah ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, "Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditsa." Nah, mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Jelas berbeda antara Bitcoin dengan komoditas yang menjadi objek dagang di pasar. Bitcoin sama sekali tidak memiliki underlying asset yang mendasari nilainya, sehingga ketika nilainya hilang, pemilik sama sekali tidak bisa mendapat manfaat apapun. Berbeda dengan minyak atau bahan makanan, ketika mengalami penurunan harga, aset ini tetap bisa dimanfaatkan. Nah, Bitcoin antum hilang, lupa passwordnya atau harganya turun, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau barang-barang insyaallah masih bisa antum manfaatkan, benar nggak jamaah? Hatta baju antum masih ada manfaatnya, antum pakai. Kalau seandainya tidak antum jual, lah Bitcoin itu mau diapain jamaah? Nah, resikonya masih ada waktu ya, Fadal. Resiko cryptocurrency pada sistem pembayaran. 1. Resiko konvertibilitas. Tidak ada jaminan bisa ditukarkan dengan fiat money, apalagi dengan volatilitas harga yang tinggi. 2. Resiko perlindungan dengan regulasi. Tidak terdapat pengaturan mengenai penyelenggara, termasuk pengaturan terhadap pengelolaan algoritma virtual currency. 3. Tidak ada kepastian hukum, sehingga
sewaktu-waktu dapat terjadi kerugian, resiko operasional. Keempat, tidak ada keamanan sistem dan ekosistem di sekelilingnya. Kelima, resiko settlement. Nasabah hanya bisa melakukan transaksi di dunia virtual sehingga tidak ada jaminan settlement. Jamaah sekalian, Anda dapat sebuah pernyataan ya Allah Ta'ala tentang kebenarannya. Tapi Indonesia sudah melegalkan Bitcoin di tahun 2019. Sejak tahun 2019 katanya di Peraturan Bapeti nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Tapi mereka menganggapnya sebagai aset, bukan sebagai alat pembayaran. Nah, tapi tidak bisa menghilangkan sifat Bitcoin itu apa? Fluktuatifnya aja. Itu juga resikonya, konvertibilitas, kemudian risiko pelindungan regulasinya tidak ada, kemudian kepastian hukum, apalagi keamanan sistem ya, sekelilingnya. Maka walaupun sudah diakui oleh negara kita, maka masih dilarang karena sifat fluktuatifnya itu yang menjadi pokok diharamkan. Nah, contoh fraud. Contoh fraud terhadap cryptocurrency. Berikut beberapa bukti sistem Bitcoin yang tidak aman. Mt. Gox, sebuah perusahaan Bitcoin exchange di Jepang. Pada tahun 2014 terjadi pencurian Bitcoin dari pemegang wallet yang dikelola oleh Mt. Gox. Kerugian sebesar 850.000 Bitcoin atau setara 450 US dollar juta pada saat itu. Akibatnya, perusahaan ini langsung mengajukan ke Paywitan Reuters Business News 30 Maret 2014. Bitstamp, sebuah perusahaan virtual currency exchange di London. Pada awal 2015, hacker berhasil menerobos hot wallet di Bitstamp sehingga terpaksa menutup situsnya dan meminta semua nasabah untuk berhenti melakukan deposit ke wallet. Kerugian mencapai 19.000 Bitcoin atau setara dengan 5 juta US dollar pada saat itu, Fortune 6 Januari 2015. Langsung demikian. Itu berapa contohnya? Demikian, semoga Allah menjauhkan hidup kita dari godaan harta dunia data. Allah. Iya, sekali lagi dunia apa? Dunia data, bukan dunia nyata. Antum mau dibohongin aja. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.